Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Alim. Perkenalkan, nama saya Boyoni Lambang Ezra Kumara. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan hasil yang telah kita kerjakan dengan tema atau judul Kang Kopi. Yang pertama ada problems. Permasalahan yang kita temukan di antara para customer adalah mereka ingin membeli kopi yang benar-benar sesuai dengan selera mereka beserta dengan tempat yang nyaman. Maka dari itu, kami sebagai Kang Kopi ingin memberikan apa yang menjadi keinginan customer agar mereka merasa puas. Yang pertama, ada introduction of value proposition, customer segment profile. Dari customer doc, tempat yang luas, tersedia tempat ibadah, masjid, harga merakyat, banyak pilihan kopi, bisa custom rasa kopi. Kemudian dari customer gain, sesuai selera, mendapat potongan harga, banyak port charger, lahan parkir yang luas, internet yang bagus. Kemudian dari customer pain, kehabisan bahan yang diinginkan, antriannya panjang, suasana yang membosankan, tidak ada tester, jaringan internet yang buruk. Customer job. Pertama, tempat yang luas. Cafe kopi memiliki tempat yang luas sehingga dapat menampung banyak pelanggan. Tersedia tempat ibadah yaitu masjid. Bisa custom rasa kopi. Cafe Kang Kopi memfasilitasi pelanggannya dengan membebaskan mereka untuk menentukan rasa yang sesuai dengan selera masing-masing. Banyak pilihan kopi. Jenis kopi tersedia Cafe Kang Kopi maksud dari harganya merakyat. Maksud dari harga merakyat adalah harganya cukup terjangkau bagi seluruh mahasiswa. Customer pain, kehabisan bahan yang diinginkan. Maksud dari kehabisan bahan yang diinginkan adalah ketika pelanggan ingin mengcustom kopi dan bahan yang dipakai. Antriannya panjang karena di kafe kopi para pelanggan dibebaskan dalam menentukan rasa kopi. Suasana yang membosankan. Ketika pelanggan yang sudah lama berada di dalam kafe, maka ia akan merasakan bosan. Tidak ada tester. Tidak ada tester sehingga para pelanggan akan bingung dalam menentukan kopinya. Jaringan internet yang buruk. Jaringan internet yang buruk akan dirasakan ketika ramai pengunjung. Customer gain, sesuai selera. Para pelanggan akan mendapatkan kopi sesuai selera mereka. Potongan harga. Para pelanggan Cafe Kang Kopi akan mendapatkan potongan harga ketika membawa teman lebih dari 6 orang. Banyak port charger sehingga Cafe Kang Kopi cocok untuk dijadikan tempat menugas. Lahan parkir yang luas dan internet yang bagus. Selanjutnya, customer profile and customer job. Kang Kopi demografi. Cafe Kang Kopi adalah demografi di Indonesia dapat bervariasi tergantung pada lokasi, konsep, dan karakteristik penduduk setempat. Kafe kopi di daerah perkotaan mungkin menarik banyak pekerja kantoran, profesional muda, dan mahasiswa karena aksesibilitasnya dan keberadaan kampus atau kawasan bisnis di sekitarnya. Kafe kopi dapat menarik berbagai kelompok ekonomi. Kafe Kang Kopi mungkin memiliki harga yang lebih terjangkau sehingga menarik pelanggan dari berbagai lapisan masyarakat. Kang Kopi Living Standard. Gaya hidup kafe kopi mencerminkan cara hidup dan preferensi yang terkait dengan mengunjungi dan menghabiskan waktu di kafe. Bagi pecinta kopi, kafe kopi adalah tempat untuk menikmati berbagai jenis kopi yang berkualitas tinggi dan beragam. Kafe kopi seringkali menjadi tempat berkumpulnya orang-orang untuk bersosialisasi, berdiskusi, atau menghabiskan waktu bersama teman, keluarga, maupun rekan kerja. Banyak kafe kopi menawarkan suasana yang cocok untuk bekerja atau belajar. Kafe kopi sering menjadi tempat bagi para seniman, penulis, atau individu kreatif untuk mendapatkan inspirasi atau berkumpul dengan sesama pencipta. Kang Kopi Geografik. Cafe Kopi Geografik adalah sebuah kedai kopi yang mengambil inspirasi dari kopi-kopi dengan profil rasa yang berasal dari berbagai daerah geografis dunia. Konsep ini bertujuan untuk memberikan pengalaman yang berbeda para pencinta kopi dengan menyajikan kopi-kopi yang spesial yang mewakili karakteristik unik dari setiap daerah. Di Cafe Kopi Geografik ada mungkin menemukan berbagai jenis kopi yang berasal dari negara seperti Ethiopia, Kolombia, Brazil, Guatemala, dan masih banyak lagi. Setiap biji kopi
memiliki rasa dan aroma khas tergantung pada lingkungan tumbuhannya, jenis tanah, dan teknik pengolahan yang digunakan. Kang kopi physiographic. Cafe physiographic adalah jenis kedai kopi yang berfokus pada pelayanan yang disesuaikan dengan profil psikologis preferensi konsumennya. Konsep ini melibatkan pemahaman mendalam tentang preferensi, minat, dan karakteristik individu dalam memiliki dan menikmati kopi. Cafe kopi physiographic menggunakan pendekatan psikologi konsumen untuk menciptakan pengalaman yang unik dan memuaskan bagi setiap pelanggan. Mereka mungkin menyediakan kuesioner atau wawancara singkat kepada pelanggan untuk mengidentifikasi preferensi rasa kopi, tingkat kepedasan yang diinginkan, tingkat keasaman, dan faktor lain yang dapat mempengaruhi kepuasan mereka terhadap kopi. Kang kopi purchase history. Setelah dianalisis riwayat pembelian kopi di setiap pelanggan, yaitu memiliki riwayat pembelian yang berbeda-beda. Ada beberapa pelanggan yang membeli satu kali, ada pula beberapa pelanggan yang selalu membeli produk kopi, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa Kang Kopi akan selalu menjadi pilihan para premium dikarenakan inovasi yang unik dari coffee shop lainnya. Kemudian selanjutnya type of customer job variable. Yang pertama ada functional job, harganya merakyat, kemudian banyak pilihan kopi, dan tersedia tempat ibadah. Kemudian ada social job, yang pertama trendy, kedua terlihat keren, yang ketiga people watching. Yang terakhir ada personal atau emotional jobs. Bisa custom kopi, tempat yang luas, dan menghilangkan rasa bosan. Kemudian untuk tingkatnya, kita menaruh bisa custom kopi di yang paling penting, karena itu adalah nilai plus bagi cafe kita. Customer pains and gains, underlisted outcome, problems, and characteristic. Yang pertama ada lack of privacy, kedua noisy, yang ketiga crowd. Ada obstacle. Yang pertama uncomfortable, yang kedua look of relaxation atmosphere, yang ketiga lack of clean lines. Risks, yang pertama ada hot room, customer live, unforgettable customer. Severity, kebisingan. Tempat kopi seringkali menjadi tempat yang ramai dengan suara mesin kopi yang berisik. Yang kedua, keramaian. Jika tempat kopi terlalu penuh dengan pengunjung atau terlalu padat dapat menciptakan suasana yang tidak nyaman dan sesak. Yang ketiga, kurangnya privasi. Beberapa tempat kopi memiliki pengaturan meja yang dekat satu sama lain atau ruang terbuka yang membuat privasi menjadi terbatas. Dan di sini yang paling ekstrim ada uncomfortable. Selanjutnya ada type of customer gains variable. Yang urutan pertama ada required gain, sweet one taste, easy to order, and worth it. Yang kedua ada expected gain, comfortable, have a good taste, dan up to date. Yang terakhir ada desired gain, free wifi, white place, dan fresh. Kemudian untuk gain severity-nya, gain relevance sesuai dengan selera. Demi memenuhi keinginan dan kepuasan para pelanggan, Cafe Kang Kopi akan menjadikan selera dari masing-masing pelanggan sebagai dasar dari pesanan yang mereka pesan, sehingga mereka dapat menikmati pesanannya secara sempurna. Sepandan, biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan sepandan dengan apa yang didapatkan. Comfortable, sebuah kafe memiliki suasana yang mungkin sehingga para pelanggan dapat menikmati pesanan tanpa rasa ganggu. Selanjutnya ada value map. Kang Kopi. Poin A, Cafe Kang Kopi mengalami kerugian penjualan karena keuntungan yang diambil terlalu banyak, sedangkan benefit yang diberikan kepada konsumen terlalu sedikit. Kemudian poin B, Cafe Kang Kopi mengalami kerugian penjualan karena benefit yang diberikan terhadap konsumen terlalu banyak dan harganya murah. Poin C, Cafe Kang Kopi mengalami keuntungan penjualan karena kualitas menu yang disajikan cukup baik dengan harga yang terjangkau.
Poin D, Cafe Kang Kopi mengalami keuntungan penjualan karena dengan harga yang tinggi, para konsumen juga akan mendapatkan kualitas kopi yang sepadan. Kemudian, Kang Kopi Price. Cafe Kang Kopi akan menawarkan kopi yang sesuai dengan selera para konsumen, sehingga harga yang diberikan pun tergantung pada bahan yang dipakai para konsumen dalam membuat kopi mereka. Price selling, jika menggunakan persentase value 20% dari harga kopi yang dipesan oleh konsumen, maka jika konsumen memesan kopi seharga 21.000, maka price selling dari kopi yang dipesan sebesar 4.200. Nah, cost, jika dihitung pengeluaran yang Cafe Kang Kopi keluarkan untuk membuat satu kopi adalah sebesar 20.000. Tetapi harga ini tergantung kepada bahan yang digunakan oleh konsumen. Kesimpulan, mengapa yang diambil adalah poin D? Karena poin D memiliki grafik yang paling bagus. Harga yang diberikan oleh kafe dan manfaat yang didapatkan oleh konsumen setara. Kemudian selanjutnya yang esensial adalah kopi. Jadi kopi dari Cafe Kang Kopi harus dimiliki. Fan relievers and gain creators. Dari gain creators, kepuasan konsumen, menunya banyak, pesanan sesuai selera, tempatnya nyaman, dan ruang VIP. Kemudian, pain relievers menambahkan menu, memperbarui kualitas, dan menambahkan bahan custom, membuat kafe senyaman mungkin. Pain relievers memperbarui kualitas yang menambah bahan custom. Cafe Kang Kopi memperbarui kualitas dan bahan custom agar para konsumen dapat benar-benar memesan kopi yang sesuai selera dengan mereka. Dan bahan yang mereka inginkan digunakan tersedia, membuat kafe senyaman mungkin. Cafe Kang Kopi akan meningkatkan kenyamanan sehingga para pelanggan betah untuk berlama-lama di sana. Yang ketiga, menambahkan menu. Cafe Kang Kopi menambahkan menu agar para konsumen yang menginginkan kopi tanpa ribet memiliki pilihan yang banyak dan sebisa mungkin menyesuaikan dengan selera konsumen. Ada membuat kafe senyaman mungkin. Mengapa membuat kafe senyaman mungkin menjadi variabel yang teratas? Karena dengan kenyamanan kafe, para pengunjung akan betah berlama-lama dan ada sangat kemungkinan apabila mereka menambah pesanannya. Kemudian ada gain creators, tempatnya nyaman. Kang Kopi juga akan memfasilitasi para pengunjung dengan tempat yang nyaman, agar para konsumen dapat beraktivitas dengan nyaman. Pesanan sesuai selera. Kang Kopi memfasilitasi para pelanggannya untuk mengcustom pesanan mereka agar sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Menunya banyak. Selain membebaskan konsumen untuk membuat kopi dengan bahan yang mereka inginkan, Kang Kopi juga memberikan banyak pilihan menu untuk para pelanggan yang tidak ingin ribet. Pesanan sesuai selera, Kang Kopi memfasilitasi para pelanggannya untuk mengcustom pesanan mereka agar sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Selanjutnya ada gain creators. Kita mengambil kepuasan konsumen. Mengapa kepuasan konsumen menjadi variabel yang teratas? Karena dalam bisnis kafe ini, kepuasan konsumen adalah suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Selanjutnya, kepuasan konsumen. Cafe Kang Kopi membiarkan konsumennya untuk membuat kopi yang sesuai dengan selera mereka. Kemudian, slide selanjutnya ada fit analysis dengan arrow. Bisa dilihat seperti ini kurang lebihnya. Selanjutnya, ini metode checklistnya. Lanjut. Ada description of correlation. Kang Kopi and point C jobs. Definisi korelasi antara produk dan servis yaitu Kang Kopi dengan poin-poin yang berada di customer jobs.
Mengapa mereka berkesinambungan dengan Kang Kopi? Dikarenakan poin-poin ada di customer jobs memang sangat relevan. Dengan kopi ini contohnya seperti kepuasan konsumen, ruang VIP, tempat yang nyaman, itu semua memudahkan kebanyakan orang yang ingin berkreativitas di Kang Kopi dengan lebih rileks dan nyaman. Terlebih lagi buat mahasiswa dan anak-anak sekolah lainnya. Membuat kafe senyaman mungkin. Membuat kafe senyaman mungkin melibatkan beberapa faktor, mulai dari desain interior hingga suasana yang diciptakan. Salah satu faktor penting adalah menciptakan korelasi yang baik antara elemen-elemen. Contohnya dari desain interior, tata ruang yang teratur, musik dan suara, pelayanan yang ramah, dan masih banyak lainnya. Menambahkan menu pada kafe yang melibatkan beberapa faktor yang sudah kita teliti beberapa di antaranya yaitu kaji pasar dan kebutuhan pelanggan, ragam dan keanekaragaman, keaslian inovasi, penyajian yang menarik sesuai dengan konsep kafe, harga yang kompetitif, uji coba dan umpan balik, dan memperbarui menu secara berkala. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Ada beberapa hal yang dapat kami simpulkan, yaitu yang pertama, para konsumen menginginkan kafe yang menawarkan menunya dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, konsumen juga meminta kafe tersebut memfasilitasi para pelanggannya dengan fasilitas yang bagus. Dan yang terakhir adalah mereka berharap mendapatkan pelayanan yang terbaik sehingga mereka akan merasa puas dan akan melakukan pembelian ulang. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.